teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 11 ingin menyampaikan hasil pembahasan kami mengenai valuasi kerusakan dan dampak lingkungan akibat limbah industri batik di Desa Simbang Wetan, Kabupaten Pekalongan. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Qasim Rahmatullah dengan NIM 0824014. Yang kedua ada saya, Giovanni Isyara Abigail dengan NIM belakang 028. Selanjutnya ada Imam Sidik Hidayatullah dengan NIM 029. Yang terakhir ada Naufal Fahriza Nugraha dengan NIM M08240084. Yang pertama ada latar belakang. Industri batik adalah sektor unggulan dengan nilai budaya dan ekonomi tinggi di Indonesia. Tapi, industri batik mengalami beberapa masalah untuk proses produksi yang menghasilkan limbah cair yang mengandung zat warna sintetis, logam berat, dan bahan organik tinggi. Limbah yang tidak dikelola dapat menyebabkan peningkatan BOD, COD, dan TSS yang menurunkan kualitas air dan mengganggu kesehatan manusia dan alam sekitarnya. Dampak lainnya, menurunnya karena keanekaragaman hayati, kerugian sosial ekonomi, misalnya penurunan produktivitas pertanian dan perikanan. Solusi yang diperlukan, valuasi lingkungan diperlukan untuk mengukur kerusakan dan menghasilkan rekomendasi kebijakan mitigasi. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu menilai tingkat kerusakan lingkungan akibat limbah cair industri batik di Desa Simbang Wetan, melalui analisis kualitas air dan perhitungan valuasi lingkungan. Valuasi mencakup biaya pemulihan, kelebihan, kerugian, ekologis, dan sosial ekonomi. Untuk tujuannya berguna untuk mendukung penyusun kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya adalah hasil analisis kualitas lingkungan. Ya, sungai di desa ini tercemar limbah batik tanpa pengolahan. Panjang sungai yang terdampak mencapai 12 kilometer. Volume air yang tercemar sekitar 1,2 juta meter kubik. Kadar BOD pada 60 miligram per liter dan kadar COD mencapai 180 miligram per liter. Angka ini jauh melebihi baku mutu. Dampak lainnya dapat dilihat dari perubahan warna air yang menjadi hitam dan menimbulkan bau menyengat. Dampak yang dirasakan langsung oleh warga berupa gatal, iritasi kulit, dan gangguan pencernaan ringan. Pertanian dan perikanan juga ikut terdampak. 20 hektar sawah mengalami penurunan hasil panen sebesar 25%. 45 nelayan kehilangan sebagian pendapatannya karena menurunnya populasi ikan. Selanjutnya adalah hasil perhitungan valuasi kerusakan lingkungan. Komponen pertama adalah pemulihan lingkungan. Remediasi air membutuhkan biaya Rp2.500 per meter kubik. Jika dihitung dengan volume air yang tercemar, nilainya mencapai 3 miliar rupiah. Restorasi bantaran sungai menambah biaya 750 juta rupiah. Total biaya pemulihan mencapai 3,7 miliar rupiah. Komponen kedua adalah biaya kelebihan. Biaya ini mencakup suplai air bersih sementara, pengujian laboratorium, dan kegiatan penegakan hukum. Totalnya 157 juta rupiah. Komponen ketiga adalah kerusakan ekologis. Nilai kerusakan ekosistem yang dihitung dari panjang sungai terdampak dikalikan nilai ekosistem per kilometer. Nilainya 1,08 miliar rupiah. Tambahan kerusakan biodiversitas mencapai 420 juta rupiah. Total kerugian ekologis menjadi 1,5 miliar rupiah. Komponen terakhir adalah kerugian sosial ekonomi. Nelayan kehilangan pendapatan sebesar 225 juta rupiah. Pertanian mengalami potensi kerugian 180 juta rupiah. Biaya kesehatan warga mencapai 145 juta rupiah. Jika dijumlahkan, total kerugian sosial ekonomi adalah 550 juta rupiah. Setelah semua komponen dihitung, nilai total kerugian lingkungan mencapai 5,95 miliar rupiah. Komponen terbesar berasal dari kegiatan pemulihan lingkungan dengan proporsi 63%. Kerugian ekologis berada pada
Posisi kedua dengan 25%, kerugian sosial ekonomi 9%, dan biaya kelebihan menyumbang 3%. Ini merupakan tabel dari ini merupakan tabel dari eh, total kerugian lingkungan. Dapat dilihat bahwa pemulihan menghasilkan persentase terbesar sebesar 63%, dan yang paling kecil adalah komponen kelebihan. Nah, di sini untuk tampilan pie chart dari presentasi tadi. Untuk kesimpulan yaitu pencemaran lingkungan akibat limbah batik menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius yang di dalamnya yang mengandung BOD dan COD jauh lebih melebihi baku mutu. Total nilai dari kerugian lingkungan mencapai 5.950 juta. Untuk kerugian pemulihan menjadi proporsi kerugian terbesar yang di dalamnya dengan sekitar 63%. Rekomendasi, diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap industri batik yang membuang limbah tanpa pengolahan. Dan yang kedua, pemerintah daerah perlu menyediakan fasilitas untuk insentif untuk penerapan teknologi pengolahan limbah IPAL komunal. Dan yang terakhir, melakukan upaya restorasi ekosistem sungai dan rehabilitasi lahan pertanian terdampak.